Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Novela Putri, NPM 1814-2310-12 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman dalam sistem informasi manajemen. Alasan saya memilih judul tersebut karena kita ketahui juga pada zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang pesat. Sehingga di sini saya ingin mengetahui bagaimana peran bahasa pemrograman dapat meringankan pekerjaan manusia. Salah satunya pada bidang pendidikan dengan adanya perpustakaan yang lengkap dan administrasi yang baik seperti pada jurnal. Untuk itu, komputer dapat membantu dalam pengolahan data perpustakaan. Semua informasi yang dibutuhkan disimpan dalam sebuah database agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, saya ingin memahami implementasi atau kerja sistem dari bahasa pemrograman pada desain web. Contohnya pada jurnal ini, yang nantinya akan mempermudah staf karyawan di perpus tersebut. Selanjutnya, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Contoh dari program yang dihasilkan yaitu misalnya aplikasi game, Android, situs website, dan lain sebagainya. Peran bahasa pemrograman dalam membuat aplikasi berperan sangat besar. Oleh karena itu, bahasa pemrograman dijadikan sebagai instruksi untuk memerintah komputer yang akan menghubungkan antara pembuat program dengan aplikasi yang akan dibuat atau dijalankan. Jenis-jenis bahasa pemrograman sangatlah banyak. Di antaranya yang paling populer seperti JavaScript, PHP, C++, Python, dan juga Ruby. Kenapa memilih bahasa pemrograman? Memahami pemrograman menjadikan pekerjaan lebih produktif, efektif, dan juga efisien. Contohnya pada studi kasus pada jurnal yang saya pilih, dapat dilihat bahwa penerapan bahasa pemrograman dalam perancangan aplikasi web peminjaman buku tersebut mempermudah pekerja dan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien. Dapat dikatakan saat ini keahlian pemrograman tak kalah penting dari penguasaan akan subjek seperti matematika dan sains. Berangkat dari satu bahasa pemrograman yang sederhana, kita akan mempelajari bahasa-bahasa lain agar dapat bekerja pada platform yang beragam. Menguasai pemrograman dapat mewujudkan ide kita menjadi kenyataan seperti merancang sebuah program, membuat website, dan bahkan aplikasi. Sehingga saya lebih ingin memahami implementasi dan sistem kerja bahasa pemrograman contohnya pada web. Studi kasus pada jurnal ini yaitu penulis merancang desain web buku pinjam yang bertujuan untuk mempermudah pustakawan untuk memasukkan buku yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam aplikasi ini, penulis membuatnya mudah untuk melakukan input yang terkomputerisasi sehingga dapat efektif dan efisien. Aplikasi web ini memudahkan staf untuk memasukkan data buku baru dan data anggota serta data karyawan. Dari studi kasus tadi, data buku yang telah diinput disimpan dengan database MySQL sehingga data aman. Penelitian ini membantu dalam membangun sistem peminjaman buku. Sistem perancangan dalam membuat aplikasi peminjaman buku ini dikembangkan dengan menggunakan beberapa perangkat lunak yaitu CMDB, web server, PHP, dan MySQL. Di mana cara kerja PHP dan MySQL ini yaitu sebelumnya PHP dan MySQL harus sudah terhubung satu sama lain. Nah, ketika ada permintaan dari browser ke web server, PHP akan menghubungi MySQL server untuk mencarikan data yang dibutuhkan di database. Setelah mendapatkan datanya, MySQL server akan meneruskan informasi tersebut ke server untuk dilanjutkan ke browser. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Lebih lanjut, pemrograman dapat memudahkan pengoperasian sebuah mesin sehingga meringankan pekerjaan manusia. Produksi bahasa pemrograman dilakukan melalui proses yang cukup kompleks, dimulai dengan penyusunan, pengujian, analisis, penyuntingan hingga optimalisasi. Kode sumber disusun, kemudian diubah menjadi kode mesin, lalu diterjemahkan oleh prosesor sebagai perintah. Manfaat lainnya yaitu sebagai media dalam mengembangkan suatu sistem. Pada era sekarang ini, kita telah banyak mengenal berbagai sistem atau aplikasi seperti aplikasi kalkulator, Photoshop, Microsoft Word, WhatsApp, dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut dikembangkan dengan menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman yang sesuai dengan penggunaannya. Kemudian juga manfaat lainnya sebagai media komunikasi antara developer dengan komputer atau mesin. Kelebihan dari bahasa pemrograman atau salah satunya PHP yaitu yang pertama mudah dipelajari. PHP memang jauh lebih mudah dipelajari karena cukup dengan melakukan konfigurasi,
Setelah itu penggunanya bisa menjadikan sebagai bahasa pemrograman pada tingkat entry level. Yang kedua, community besar. Ada banyak sekali website yang seringkali menggunakan PHP. Salah satu contoh seperti Yahoo, Facebook, WordPress, Wikipedia, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, lebih ringkas. Salah satunya yaitu dari segi proses installnya yang tidak membutuhkan setting secara berlebihan, yaitu karena untuk konfigurasi pada database juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Proses pengembangan tidak membutuhkan waktu yang lama, maka sudah bisa membuktikan bahwa proses pembuatan PHP menjadi lebih praktis dan ringkas. Dan yang terakhir, open source. PHP sebagai bahasa pemrograman yang open source, maka para pengguna bisa menggunakan PHP dengan sangat bebas dan gratis. Para pengguna tidak diharuskan memberi royalti berbentuk apapun, akan tetapi para penggunanya berkewajiban memiliki PHP atau lisensi yang dimiliki oleh PHP Group. Kelemahan dari bahasa pemrograman yang pertama yaitu komunitas yang banyak tentunya membawa kompetisi yang ketat. Yang kedua, karena sifat PHP yang merupakan interpreter, source code dari aplikasi PHP dapat dengan mudah dimodifikasi dan diubah fungsi. Yang ketiga, entry level yang berada pada tingkat pemula, yakni mudah dipelajari oleh programmer pemula sehingga membuat pemrograman PHP terkesan kurang prestisius jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman web lain yang terkesan lebih sulit untuk digunakan. Review untuk jurnal ini merancang sistem peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan menggunakan bahasa PHP sangat tepat karena bahasa pemrograman PHP dapat membuat website menjadi lebih dinamis. Dan PHP juga mendukung beberapa database seperti MySQL. Kemudian dengan menggunakan database MySQL yang mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain dapat membantu pengembangan perangkat lunak lebih efektif. Dapat juga digunakan bersamaan, tidak perlu bergantian untuk memasukkan data. Struktur datanya fleksibel dan datanya bervariasi, serta keamanan yang terjamin. Namun kekurangannya di sini desain function yang terlalu besar pada nama tabel anggota, judul tanggal dikembalikan, nama pada tabel transaksi, judul, serta nama pengarang pada tabel buku. Saran untuk materi pada jurnal ini, yang pertama melakukan backup data secara berkala untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, yaitu seperti backup data siswa-siswi tiap tahun untuk siswa-siswi yang telah lulus dan masuk ajaran baru, backup data riwayat peminjaman dan pengembalian buku yang telah selesai, backup data buku baru dan buku yang tidak dipakai lagi, dan backup data admin baru dan orang yang tidak menjadi admin lagi. Yang kedua, tampilan website kurang menarik. Penggunaan CSS Framework membuat menjadi lebih menarik dan interaktif. Dan yang ketiga, untuk kolom nama pada tabel anggota, pada database MySQL tidak perlu mendesain varchar 250 terlalu besar, karena mempengaruhi efisiensi cache dan kecepatan penyortiran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.